Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya harus masih semangat dan mudah-mudahan kita diberikan kelimpahan rahmat serta rezeki sehingga kita bisa segera terbebas ya dari segala macam himpitan hutang yang ada hari ini. Oke, hari ini kita pengen ngebahas tentang teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran atau mungkin sedang memasuki masa-masa jatuh tempo dan mungkin hari ini dalam keadaan panik ya. Panik banget buat bagaimana cara melunasi semua hutang-hutang atau mungkin sedang panik hanya untuk membayar biaya perpanjangan dengan ancaman akan disebar data. Wow ya. Hari ini ancaman tentang sebar data itu masih terus berlanjut dan masih banyak teman-teman kita yang hari ini merasakan bagaimana dipermalukan oleh aplikasi pinjol ya kan. Tentunya nama baik yang mungkin hari ini sudah puluhan tahun kita besarkan, kita ciptakan dengan baik, akhirnya hancur karena permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Dan mungkin ada juga yang sudah mendapatkan fotonya sudah diedit-edit atau mungkin fotonya sudah diedit ditambah lagi dengan caption yang kurang ajar banget ya, yang katanya kita ini maling, yang katanya kita ini pencuri, penggelapan, atau mungkin ini itu segala macam. Oke, hari ini bagaimana Bang cara menanggapi tentang aplikasi pinjol yang mengancam atau melakukan penyebaran data debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran? Oke, simak terus di video ini. Yang hari ini sedang mendapatkan teror dan ancaman seperti itu. Yang pertama sekali ketahuilah bahwasannya itu adalah salah satu ciri-ciri dari aplikasi pinjol ilegal. Pinjol ilegal adalah aplikasi pinjol yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin untuk menjalankan operasi usahanya. Artinya mereka ini tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah yang sudah disusun oleh pihak OJK. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bang? Jadi untuk kalian yang sedang mendapatkan teror seperti ini, ancaman seperti ini, yang pertama sekali yang harus kalian lakukan adalah untuk tidak panik berlebihan. Setelah kalian mengetahui bahwasannya aplikasi A, B, dan C ini yang mengintimidasi dan mengancam kalian ingin melakukan penyebaran data, dan itu adalah bagian dari ciri-ciri aplikasi pinjol ilegal, kalian tidak perlu takut. Seandainya ada aplikasi pinjol yang melakukan hal itu, kalian hanya cukup untuk bersikap tenang. Jadi bagaimana Bang dengan penyebaran data yang akan mereka lakukan? Tidak ada masalah, tidak apa-apa. Yang penting siapkan saja mental kalian dan kesiapan kalian untuk menerangkan semua permasalahan ini kepada siapa saja yang mendapatkan data pribadi kalian. Karena mereka ini sudah pasti ilegal. Bagaimana Bang kalau dengan aplikasi pinjol legal OJK yang melakukan pengancaman ingin melakukan penyebaran data? Lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin. Jadi kita tinggal laporkan saja. Kalau untuk yang ilegal ini memang mereka tidak berada di bawah pengawasan OJK. Jadi mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang sudah melanggar hukum ya, dan kalian segera laporkan hal ini jika terjadi kepada diri kalian. Bagaimana cara melaporkannya? Kita sudah membuat cara melaporkan aplikasi pinjol ilegal pada video-video yang sebelumnya. Jadi yang hari ini sedang mendapatkan permasalahan seperti ini, atau mungkin yang sudah disebar data, kalian tidak perlu lagi membayar aplikasi pinjol ilegal yang sudah melakukan penyebaran data. Tidak usah dibayar sekalian. Sebar data sama dengan hutang di aplikasi pinjol ilegal dihitung lunas. Kalau seandainya mereka masih terus mengejar-ngejar kalian dengan cara menghubungi semua kontak-kontak darurat atau mungkin kontak-kontak yang ada di galeri handphone kalian, tugas kalian hanya satu. Jelaskan saja kepada semua kontak-kontak yang mungkin hari ini sedang diteror atau diganggu sama aplikasi pinjol ilegal tersebut bahwasannya itu adalah tingkah laku dari aplikasi pinjol ilegal. Jadi nggak perlu panik. Hari ini banyak orang-orang yang sebelum kalian
yang mendapatkan teror seperti itu, yang mendapatkan ancaman seperti ini, yang sudah disebar data dan dipermalukan, alhamdulillah sudah bisa kembali berbenah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan terpancing. Dan ada sebuah pepatah yang mengatakan, ya, lebih baik malu sebentar ketimbang terus-terusan harus menjadi budak dari aplikasi pinjol tersebut. Hari ini coba hitung berapa biaya perpanjangan, berapa biaya bunga yang sudah kalian bayarkan. Namun hutang kalian tak kunjung lunas, malah semakin bertambah. Yang tadi awalnya di online malah bertambah menjadi offline. Kita akan sibuk ya mencari dana talangan dan biaya perpanjangan ke sana kemari. Kita akan hutang kepada orang-orang yang terdekat yang ada di sekeliling kita. Jadi bagaimana solusinya? Biarkan saja. Untuk yang sudah disebar data tidak usah dibayar lagi. Itu sudah pasti pinjol ilegal. Sebar data sama dengan hutang di aplikasi pinjol ilegal tersebut dianggap lunas. Jadi bagaimana cara yang baik? Coba ajak mereka untuk bernegosiasi untuk membayar sejumlah pokok yang kalian terima. Kalau seandainya mereka nggak mau gimana bang? Nggak usah dibayar sekalian untuk aplikasi pinjol ilegal. Dan salah satu cara untuk menutup mereka ini adalah dengan cara yang seperti itu. Kalau kalian ini terus-terusan takut dihantui dengan ingatan-ingatan biaya denda dan bunga, ya pasti kalian nanti tambah pusing. Pasti kita tambah stres, konsentrasi kita akan terpecah, kesehatan kita akan terus menurun, imun kita akan terus menurun hanya karena memikirkan sesuatu yang hari ini sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Terkait tentang masalah aplikasi pinjol ilegal ini, ya sudah pasti ya mereka hanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat kita hari ini. Mereka akan mengambil semua keuntungan dari yang mereka kerjakan hari ini. Dan beberapa penangkapan hari ini tentang terkait aplikasi pinjol ilegal itu diduga cukongnya pemilik aplikasi ini berada di luar negeri. Jadi mereka mengambil keuntungan dari masyarakat kita dengan cara memeras dengan tenor yang pendek ya, dengan jumlah bunga yang besar, dan keuntungannya dibawa lagi ke negara mereka. Jadi cara menutup mereka ini hanya dengan tidak membayar lagi hutang kepada mereka. Dan kalian tidak sendirian. Banyak orang-orang sebelum kalian itu yang sudah berhasil kembali mengupgrade dirinya menjadi yang lebih baik lagi. Oke, dah cukup jelas ya kan? Ada lagi nih pertanyaan. Jadi bagaimana bang kalau seandainya aplikasi pinjol legal OJK itu melakukan pengancaman seperti itu? Screenshot ya, rekam layar dan kirimkan itu kepada pihak OJK, AFPI dan pihak kepolisian yang terdekat di kota kalian. Supaya masalah aplikasi pinjol yang hari ini sudah meresahkan masyarakat ini biar segera bisa dirapikan ya. Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya sudah mengingatkan kepada seluruh masyarakat ya untuk tidak tergabung dan bekerja di aplikasi pinjol-pinjol ilegal. Sanksi hukumnya sudah jelas. Sanksi hukumnya akan tegas kepada siapa saja yang hari ini ikut mensukseskan kegiatan dari aplikasi pinjol ilegal. Untuk abang-abang, kakak-kakak yang mungkin hari ini sedang bekerja di dalam aplikasi pinjol ilegal, aku menyarankan dan mendoakan ya agar segera bisa secepat mungkin keluar dan mendapatkan pekerjaan yang baru, yang lebih baik lagi, yang penghasilannya lebih banyak lagi, ya kan? Dan hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu di samping cara mereka menagih, tenor mereka yang pendek, mereka juga akan memanfaatkan situasi kesusahan ini dengan cara mengintimidasi orang-orang yang ada di dalam kontak kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka kita akan menjadi lebih panik. Jadi tugasnya seperti yang tadi kita katakan di awal, kalian hanya bertugas untuk mengkonfirmasi kepada kontak-kontak yang hari ini sudah mendapatkan teror dari aplikasi pinjol ilegal tersebut. Ya, oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk kalian yang hari ini sedang merasa berputus asa, ya gak usah berputus asa ya. Kembalilah beraktivitas seperti sebagaimana mestinya dan mudah-mudahan kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hutang hari ini. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.